Sahabat Agmi Kindo TV, kami bersuka hati hari ini karena beberapa narasumber kami hadir di studio Cafe Twin, tepatnya di Jalan Melaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kami akan berbincang satu tema. Kami kehadiran narasumber Bapak Wahyu Trenggono, beliau salah satu direktur marketing berkantor di Bursa Efek Jakarta. Nanti beliau akan kita tanya banyak hal soal bagaimana menaikkan kelas UMKM. Dan hadir juga Ketua Umum Agmi Kindo, Bapak Dr. Laurentius Manurung SEMM. Beliau akan juga nanti menjelaskan apa sih Agmi Kindo dan kemana arahnya dan bagaimana mengelola organisasi asosiasi pengusaha mikro, kecil, menengah, mandiri Indonesia ini ke depan. Lalu juga kami juga didampingi Wakil Ketua Bidang SDM dan Pelatihan Bapak Hendro Hadi. Selamat siang Pak Wahyu dan Pak Lauren dan Pak Hendro. Selamat siang. Pak Wahyu, terima kasih kehadirannya nih. Kami senang kehadiran Bapak. Barangkali perbincangan kita ini kita mulai diantar oleh Ketua Umum. Terima kasih nih Pak Hotman. Selamat siang Pak Wahyu Trenggono, Pak Hendro, dan semua sahabat Agmi Kindo TV dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Pak Wahyu Trenggono sebagai narasumber kita, bahwa kita hari ini akan mendorong satu percakapan pembahasan mengenai bagaimana UMKM itu naik kelas dan juga bagaimana menuju seperti usaha-usaha besar lainnya, usaha-usaha lainnya bisa masuk pasar modal. Pak Wahyu, izinkan saya menjelaskan dulu Pak, kami dari Agmi Kindo adalah Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia, disingkat Agmi Kindo. Dari namanya sendiri Pak, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa asosiasi ini adalah asosiasi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Atau sering kita sekarang dalam perbincangan sehari-hari disebut UMKM. Kalau kita melihat Pak, kenapa ini Agmi Kindo ini dilahirkan atau kami dirikan beberapa founder, beberapa pendiri, adalah pada saat terjadi COVID-19 tahun 2019 sampai dengan 2022 menjelang 2023. Di situ kita lihat ada kondisi ekonomi kita yang sangat terdampak oleh COVID-19 yang pada umumnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang paling terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena kondisi ini memang yang paling berdampak terhadap ekonomi yang berlatar belakang di pasar pasar tradisional, sehingga dengan ditutupnya perbatasan sosial oleh pemerintah, ditutupnya beberapa pasar kegiatan yang tidak boleh, maka ekonomi atau bisnis yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah pada saat itu tersangat mendapatkan tekanan yang berat. Sebaliknya usaha-usaha besar tidak terlalu mengalami walaupun juga berdampak. Kami pada saat itu mendirikanlah asosiasi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini untuk kami coba memberikan kontribusi bagaimana merecovery, memberikan masukan-masukan untuk usaha-usaha ini. Itulah sebabnya Agmi Kindo lahir pada tanggal 14 Januari 2022 dengan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita berbicara mengenai UMKM, maka dasar kita adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Sebenarnya sudah dimulai tahun 2008, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya masuk aja dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 sebagai pedoman mengenai kriteria maupun apa itu yang disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, usaha mikro itu adalah dengan modal dikurang dari 1 miliar. Nah, ini mungkin Pak nanti akan bisa Bapak gambaran kalau kita mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah ini, yang mana kira-kira bisa masuk menjadi salah satu usaha yang bisa kita dorong masuk pasar modal. Kemudian penjualannya kurang dari 2 miliar per tahun. Kemudian kalau usaha kecil modalnya sudah meningkat dari 1 sampai dengan 5 miliar. Tetapi penjualannya udah juga meningkat dari 2 sampai 15
miliar per tahun. Usaha menengah dari 5 sampai 15 miliar, sedangkan penjualannya atau omsetnya 15 sampai dengan 50 miliar per tahun. Di atas itu memang udah usaha besar, Pak. Kalau kita lihat dari kondisi hari ini, jumlah UMKM yang ada sekarang di seluruh Indonesia, itu angka yang ada kita lihat adalah 64,5 juta unit. Jadi UMKM itu Pak, satuannya unit. Di mana 63,5 juta itu adalah mikro. Mikro. Usaha kecil 783.132 unit. Usaha menengah 60.702 unit. Sedangkan usaha besar sebenarnya Pak cuma 5.550 unit. Artinya 99,9% jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah itu ada, sedangkan usaha besar hanya 0,01%. Dari sisi angka ini Pak, kita bisa melihat bahwa dari 64,5 juta tadi UMKM di seluruh Indonesia, di mana 63,5 juta adalah usaha mikro, maka sebenarnya kalau dari sisi angka, ya usaha mikro itu adalah representasi dari seluruh UMKM kan gitu ya. Karena dia hampir 98% dari total UMKM. Namun demikian Pak, kita tidak boleh juga melihat sebelah mata UMKM ini, karena angka mengatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Pak 61%. Sedangkan penciptaan lapangan pekerja 97%. Jadi usaha besar itu artinya kontribusinya hanya 39% untuk PDB dan kontribusi penciptaan lapangan pekerjaan hanya 3%. Nah, inilah mungkin angka-angka ini bisa menunjukkan bahwa UMKM itu betul pendobrak, penggerak perekonomian di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia Pak, angka menunjukkan di berbagai negara juga demikian. Saya minggu lalu baru ketemu dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang memberikan gambaran mengenai UMKM di Korea Selatan. Juga demikian, di Korea Selatan misalnya proporsi unit usahanya 97, kalau kita kan 99,9. Kontribusi PDB-nya hanya 27%. Bahkan ini kita udah 61. Kontribusi tenaga kerjanya cuma kontribusi PDB 48%, kontribusi tenaga 88%. Nah, itu Pak. Ekspornya mereka 38%, cuman kita hanya 15,7%. Dari sini Pak bisa dilihat bahwa UMKM ini memang betul-betul adalah tulang punggung perekonomian. Kondisi kemudian kita bisa lagi di mana saja ini UMKM ini Pak. UMKM ini ada dari mulai desa sampai kota, dari ujung timur sampai ujung barat. Kalau usaha-usaha besar udah pasti terbatasnya di kota. Kemudian UMKM itu juga hampir seluruh jenis usaha ada Pak. Kami memang hanya mencatat 5 klaster Pak yang besar yang menjadi anggota Amikindo. Klaster pertama pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Klaster kedua adalah retail dan perdagangan. Klaster ketiga adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, dan klaster keempat adalah industri kecil dan jasa lainnya. Dan kami membangun lagi satu klaster adalah klaster pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa 40% belanja negara untuk investasi dan juga modal itu harus diberikan kepada UMKM. Barangkali ini Pak, gambaran ini barangkali bisa Pak Wahyu bisa mendapatkan gambaran bagaimana nanti UMKM ini, apa yang harus kita siapkan seandainya mereka kita dorong untuk lebih maju lagi, tidak hanya naik kelas dari mikro ke kecil, dari kecil kepada menengah dan menengah menjadi besar, tetapi juga bisa mengisi model raising fund atau penciptaan permodalan melalui pasar modal. Saya kira begitu Pak Hotman. Pak Wahyu, barangkali tadi sudah dapat gambaran apa misi dari Amikindo ini. Kami berharap sebagai profesional di bidang pengembangan usaha seperti ini untuk bisa dia menaik terus bahkan go public. Kami berharap gagasan penjelasan Bapak kami persilakan. Begitu kita bicara yang namanya UMKM ini selalu menjadi hot topic ya Pak ya.
Ya, selalu menjadi hot topic dan selalu diangkat sebagai jualan dari siapapun yang mau menjadi pemimpin, Pak. Ya. Apakah itu pemimpin negara, apakah itu pemimpin daerah, ya. Itu selalu diusung, Pak. UMKM, UMKM, ya. Tapi begitu kita lihat, ya, faktanya saja, Pak. Kalau misalnya tadi, Pak, UMKM disebut angkanya 60 juta, ya. Itu sudah bertahan, dikatakan, ya. Semua orang selalu bilang 60 juta sejak 5 tahun yang lalu, Pak. Iya. Ya. Apakah itu bertahan? Apakah itu berkurang? Kita tidak pernah tahu, Pak. Iya. Ya. Nah, begitu kita coba telusur datanya, 65 juta itu siapa sih? Ya. Kita coba, Pak. Cari ke siapa deh? Ke Kementerian Koperasi, ke kementerian yang lain gitu. Data detail 60 juta itu siapa? Tidak pernah kita temukan, Pak. Ya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara UMKM dan kita tidak punya data yang jelas, akhirnya dalam kita merumuskan strategi pengembangan, itu menjadi kabur ya. Susah kita mendefinisikan atau kita mengambil keputusan sesuatu tanpa data yang jelas. Nah, jadi titik awal begitu kita bicara UMKM, ini adalah data. Nah, data di Indonesia terkait dengan UMKM ini sangat tidak terstruktur, kemudian juga tidak tahu ada di mana, gitu Pak. Jadi agak sulit untuk kita bisa berbicara bahwa pemerintah punya komitmen yang kuat untuk bisa mengembangkan UMKM. Nah, mungkin saya berangkat dari situ dulu, Pak. Ya. Nah, begitu kita bicara data itu kalau misalnya ada, itu untuk apa sih? Nah, jawabannya adalah, ya tadi Pak Loren di awal sudah sebelum kita mulai acara ini sudah menyebutkan bahwa semua lembaga itu merasa berkepentingan untuk mengembangkan UMKM, gitu ya Pak ya. Nah, tapi begitu tadi tidak ada data bahwa ini loh di daerah ini UMKM-nya apa yang kuat, di provinsi ini apa UMKM-nya mayoritas bekerja bergerak di bidang apa. Nah, itu akhirnya susah untuk kita bisa bahwa kita harus mengembangkan UMKM tadi Pak, klaster yang pertama, kedua atau ketiga di daerah mana. Akhirnya ya udah program penguatan UMKM yang ada sifatnya lebih serabutan, gitu Pak ya, tidak terarah dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kami Pak, dari namanya adalah Pevindo Biro Kredit Pak, ya. Kita mencoba untuk bisa mengumpulkan data UMKM ini Pak. Jadi begitu kita bicara bahwa data UMKM harus diapakan? Nah, tugas pertama kumpulkan dulu datanya. Betul. Ya. Nah, kami di Biro Kredit, di Pevindo ID Score nama kami, itu kami mengumpulkan data UMKM untuk kita bisa arahkan, ya. Kita bisa kasih tahu kepada UMKM ini bahwa misalnya datanya sudah lengkap di kami, Pak. Dari satu UMKM kita akan bisa bilang, Pak, Anda tuh kondisinya sekarang sedang baik-baik saja, atau buruk, atau sedang kondisi sangat baik. Nah, kalau kita sudah tahu Pak kondisi objektif dari masing-masing UMKM ini, tentunya kita akan bisa tahu UMKM ini perlu dibantu apanya. Ya. Nah, itu yang kemudian kami munculkan informasinya dalam bentuk yang kita sebut sebagai credit scoring. Credit scoring. Ya. Zaman dulu mungkin BI checking, Pak. BI checking. Ya, begitu dulu BI checking. Nah, itu sudah diserahkan kepada kami. Kami di Pevindo ID Score kita mengeluarkan credit scoring baik untuk individu, Pak. Maupun untuk badan usaha. Yang notabene adalah UMKM, harusnya kan badan usaha, ya. Nah, itu yang kami lakukan di Biro Kredit, ya. Nah, begitu kita bicara untuk bisa menghasilkan credit scoring bahwa UMKM di daerah Mamuju misalnya, dia bergerak di bidang perkebunan kopi. Nah, kemudian dia kondisi keuangannya bentuk badan usahanya apa, kemudian laporan keuangannya seperti apa. Nah, itu yang kalau bisa kita dapat, kita bisa memberikan gambaran bahwa ini kondisi bisnisnya, kondisi keuangannya sedang baik-baik saja atau sedang kurang baik. Nah, ini adalah kunci yang dibutuhkan untuk lembaga jasa keuangan. Apakah itu bank, multi finance, fintech peer-to-peer, BPR, BPD dan sebagainya untuk bisa tahu. Ini UMKM ini kalau misalnya saya bantu, ya bisa saya kasih dana berapa, Pak?
dengan suku bunga berapa, ya, bunga pinjamannya berapa. Kalau misalnya dia ternyata dalam kondisi baik-baik saja, oh ini saya bisa kasih bantu cukup besar Pak, dengan suku bunga yang murah, ya. Tapi begitu misalnya kita lihat UMKM dalam kondisi kredit scoring kurang bagus, ya, kemudian ada hal-hal yang kelihatan dari cash flow-nya kurang mendukung, tentunya bank akan punya, oh dengan kredit scoring seperti itu saya masih tetap bisa bantu, tapi mungkin besarnya pinjamannya tidak terlalu besar, dan mungkin suku bunganya juga lebih tinggi karena ada risiko yang dihadapi lebih tinggi, Pak. Nah, jadi pentingnya kredit scoring bagi UMKM itu adalah untuk bisa membantu UMKM mendapatkan tambahan dana, tambahan modal, kapanpun mereka butuhkan. Karena kalau misalnya kita bicara UMKM nih Pak ya, kalau misalnya perusahaan sudah besar, itu biasanya mereka sudah tahu Pak, oh pelanggan saya nanti tahun 2025, tahun depan ya, itu permintaannya kurang lebih sekian Pak. Ya, jadi saya siapkan modalnya untuk bisa memenuhi itu. Ya kalau misalnya saya punya target tambahan lain, saya tambahkan modal saya. Ya sudah persiapkan di tahun sebelumnya Pak. Kalaupun misalnya dia bilang ke bank, nanti tolong siapkan dana modal kerja, nanti saya pinjam di bulan Januari, Februari sekian besarnya. Nah, begitu kita bicara UMKM, saya nggak tahu Pak, besok itu saya dapat order atau tidak Pak. Ya. Seminggu depan order saya banyak atau sedikit. Nah, padahal itu justru yang bisa membuat UMKM untuk maju Pak. Setiap ada order besar atau kecil, mereka harus selalu siap untuk bisa menerima order itu, bisa deliver sesuai kebutuhan. Nah, yang sering dihadapi adalah saat ini misalnya Pak, usaha UMKM, ya saya ambil klaster kedua tadi. Begitu kita bicara FMCG Pak, makanan gitu ya, bisnis makanan. Hari ini dapat 10, besok mungkin 15 ya. Dia cuma sedia, oke, saya sedia stok mungkin 20 lah Pak. Ya, untuk 20 porsi. Karena selama ini gitu. Tahu-tahu Pak, ada pesanan 250 porsi Pak. Begitu 250 porsi, pertama, dia nggak punya bahan bakunya. Dia nggak punya tenaga kerjanya. Artinya apa? Yang harusnya dia bisa terima, mendadak dia nggak bisa terima Pak. Kenapa? Butuh tambahan modal. Begitu dia ternyata mencoba untuk ke BPR ya, yang paling dekat ya Pak ya, ke koperasi simpan pinjam. Nah, mereka pasti akan lihat, kamu saya kasih pinjaman, bisnisnya bagus tidak? Nah, itu yang kemudian mereka lihat dari koperasi, BPR, BPD itu adalah berapa sih kredit scoringnya. Kalau kredit scoringnya bagus, tadi bisa dikasihkan modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau jelek, susah Pak untuk mendapatkan itu, dan akhirnya tadi ada order cukup besar yang harusnya bisa membantu UMKM untuk maju, jadi tidak bisa diterima. Nah, ini yang kemudian kita lihat kesadaran dari UMKM maupun individu ya di Indonesia ini masih sangat rendah terhadap kredit scoringnya masing-masing Pak. Ya. Nah, coba sekarang saya tanya, Pak Hotman, kredit scoring Bapak sekarang berapa? Ah, iya kan? Iya. Jadi kalau kredit scoring itu, Pak, itu angkanya dari 250 sampai angka 1000. 1000 adalah angka yang Bapak bagus sekali, ya. Anda selama ini punya kartu kredit, Anda punya pinjaman di bank, Anda punya KPR, itu semuanya dibayar, nggak ada masalah, tepat waktu, itu Bapak mendekati 1000, ya. Bapak nggak pernah ngajukan kredit lagi dan sebagainya, itu mendekati 1000. Tapi kalau misalnya Bapak punya pinjaman terlambat sedikit, itu bisa turun Pak nilainya. Semakin banyak yang terlambatnya, nilainya akhirnya bisa mendekati, bahkan masuk zona merah lah kita sebut ya. Nah itu yang orang nggak tahu, dia ada di mana sekarang. Baru tahu Pak, itu adalah pada saat dia datang ke lembaga jasa keuangan, bank, multi-finance, tahu-tahu, loh kok Pak saya ditolak, kenapa? Itu. Ya, jadi penting buat kita, ya individu nih masing-masing maupun UMKM untuk tahu ada di mana sih, ya kredit scoringnya, sehingga pada saat nanti ada order cukup besar, ada kebutuhan modal kerja atau bahkan modal ekspansi cabang baru, pabrik baru dan sebagainya, itu nggak terhambat. Nah itu harus tahu Pak. Nah di Indonesia sayangnya itu masih sangat rendah. Ya. Nah, kalau misalnya setelah kita sudah tahu bahwa ada credit scoring, kemudian sudah tahu, saya credit scoring saya sekian angkanya. Nah, itu apa sih gunanya buat saya?
Buat UMKM apa sih gunanya? Iya. Ya, pertama Pak, tadi akses terhadap permodalan itu akan mudah. Ya, dalam arti akses terhadap permodalan mau ke bank, mau ke multifinance dapat. Bahkan tadi kalau Bapak menyebutkan bagaimana kalau kita mau UMKM ini bisa go public dan sebagainya. Iya. Itu akan bisa mudah juga Pak. Kenapa? Karena yang namanya pasar modal itu kan banyak Pak. Ya, pasar modal itu Bapak bisa terbitkan saham di bursa. Oke. Anda bisa masuk juga ke namanya securities crowdfunding Pak. Iya. Urun dana ya berbasis masyarakat gitu. Nah, itu semuanya itu pengen tahu kalau saya beli saham dari UMKM ini itu kondisinya lagi bagus atau tidak sih? Nah, itu gunanya mereka juga dipersyaratkan harus ada credit scoring, Pak. Baik dari UMKM-nya maupun individu misalnya, Pak, direkturnya, ownernya, itu credit scoring-nya bagus-bagus atau tidak sih? Karena kalau misalnya kondisi UMKM-nya bagus, Pak, tapi orangnya misalnya punya hutang dan tidak dibayar, itu pembeli sahamnya akan melihat itu sebagai risiko. Ya. Itu pertama untuk bisa mendapatkan akses modal dari lembaga jasa keuangan. Yang kedua, Pak, itu adalah untuk bisa melihat bahwa melindungi usahanya, Pak. Begitu kita lihat yang namanya usaha UMKM, mulai dari kecil, Pak. Orangnya mungkin nggak banyak, gitu ya. Tapi begitu sudah mulai berkembang, butuh orang banyak, Pak. Dan sekarang yang namanya kejahatan, itu bukan hanya dari orang luar melakukan perampokan, melakukan kejahatan terhadap kita, Pak. Tapi itu adalah orang internal yang ternyata punya kebutuhan lebih daripada yang mereka hasilkan. Sebagai contoh misalnya, UMKM mungkin nggak bisa kasih gaji yang besar-besar, Pak. Ya nggak jauh-jauh dari UMR ya. Iya. Misalnya UMR Jakarta 4 juta sekian, oke gajinya 5 juta, Pak. Karyawannya. Tapi kemudian ternyata karyawan itu terindikasi dia punya pinjaman. Pinjamannya awalnya mungkin cuma angsurannya cuma 1 juta. Oke, masih ada lebih lah 4 juta gitu, Pak ya. Tapi kemudian berkembang, Pak, dari bulan ke bulan jadi 2 juta, jadi 3 juta. Pinjamannya dari bank ada, dari multifinance ada, dari pinjol ada, gitu, Pak. Tahu-tahu pendapatan dia yang 5 juta, 4 juta sudah untuk bayar hutang, Pak. Ya. Hidup nggak sih dia dengan 1 juta? Nah, begitu dia sudah seperti itu, terindikasi, ini berarti si yang punya UMKM ini harus juga melihat nih, Pak, karyawan ini, oh ini ada potensi berisiko nih. Dia cuma punya duit 1 juta buat makan untuk keluarganya, nah dia dari mana ngambilnya? Nah, itu kan takutnya adalah dia kemudian nggak fokus kerja, atau yang lebih parah dia akan mencuri dari perusahaan, dari UMKM. Itu yang harus juga diawasi. Nah, itu credit scoring bisa digunakan untuk melakukan itu. Ya. Nah, belum lagi, Pak, yang namanya kita bicara, yang namanya UMKM, itu kan ada individu yang pelakunya ya, yang pelaku UMKM-nya. Nah, begitu dia punya credit scoring, Pak, dia tadi tahu misalnya skor saya baik-baik saja, Pak, 700, skor saya misalnya 700 gitu ya, itu kondisi bagus lah. Tahu-tahu dia nggak melakukan apapun, skornya drop dari 700 jadi 300, Pak. Padahal dia nggak melakukan apapun. Iya. Jadi, yang sekarang kita harus waspadai itu adalah yang namanya digital transformasi. Pergeseran dari manual ke digital itu banyak bantu banyak pihak. Makanya muncul bank digital yang cepat, fintech, peer-to-peer lending untuk dapat pinjaman cepat, gitu, Pak. Tapi itu ada sisi buruknya ternyata. Sisi buruknya adalah begitu kita bicara yang namanya ID card kita, KTP kita itu dengan mudah di-copy orang, terus diajukan pinjaman atas nama kita dan kita tidak tahu, itu yang berbahaya sekarang. Itu adalah ekses negatif dari kemajuan teknologi digitalisasi, transformasi digital. Nah, kita lihat yang namanya kita tadi, Pak, saya cuma punya 1 kredit card dan itu saya nggak pernah punya pinjaman. Tapi kalau saya nggak tahu, ya udah saya aman-aman aja kan, ngerasanya. Padahal tahu-tahu KTP kita dipakai orang, Pak. Mengajukan pinjaman lewat misalnya, saya sebutlah ya namanya, misalnya Traveloka, dia belanja di Tokopedia, dia belanja di Blibli, dia belanja di Shopee, dengan angka puluhan juta, kita nggak tahu, Pak. Tahu-tahu adalah
nama kita begitu nanti kita ngajukan ke bank, wah Bapak nggak bisa Pak, ya nggak bisa ngajukan pinjaman nih. Kenapa? Loh Bapak punya pinjaman di tempat ini nggak pernah dibayar. Itu hanya karena kita tidak tahu dan kita tidak punya alatnya Pak. Nah dengan memantau kredit scoring kita pantau di aplikasi di handphone kita, itu kita akan tahu Pak, bahwa oh saya baik-baik saja nih, skor saya 700 masih aman. Kalau tahu tuh udah turun jadi 300, waduh, saya nggak ngajukan pinjaman kok, drop. Saya akan tahu Pak, saya harus kemana nih, muncul biasanya. Oh ternyata ada pinjaman di bank A misalnya. Loh saya nggak pernah ngajukan kok, jangan-jangan saya sudah menjadi korban kejahatan. Nah, itu saya langsung bisa ambil action, tindakan untuk datangi bank itu, Pak, saya nggak pernah ngajukan ini kok, bisa ada pinjaman seperti ini. Nah, nama kita bisa segera di-clearkan, karena kalau misalnya segera itu dengan mudah, Pak. Tapi kalau itu sudah bertahun-tahun, itu tidak mudah, semudah membalikan telapak tangan gitu ya, Pak ya. Butuh ke kepolisian, butuh diselidiki, dan sebagainya, untuk bisa meng-clearkan nama kita, mengembalikan skor kita ke level yang baik. Kami ya di Biro Kredit ya atau tadi penyedia kredit scoring itu kita menyediakan informasi tersebut yang tadinya hanya dipakai oleh lembaga jasa keuangan, bank, fintech. Sekarang ini bisa diakses oleh masing-masing individu Pak, untuk bisa melindungi diri masing-masing dari potensi kejahatan ya, dan bagi UMKM juga akan bisa digunakan sebagai alat untuk bisa mengamankan bisnisnya ya, baik dari sisi kejahatan karyawan maupun dari sisi akses terhadap modal, maupun akses terhadap informasi yang mungkin berbahaya buat kita. Ini menarik ini, barangkali Pak Hendro sebagai bidang yang mengawal SDM dan pelatihan di UMKM Mandiri Hakmikimdo, kira-kira apa yang kita bisa respon dari penjelasan Pak Wahyu ini? Ya, bagus sekali ya Pak Wahyu ini. Jadi tergerak Pak ya, bagaimana kita itu bisa memperbaiki kredit skor kita, kemudian bagaimana caranya. Apalagi kan kita tahu teman-teman kita itu banyak yang nggak mengerti tentang apa itu kredit scoring. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa kerjasama Pak untuk literasi keuangan kepada anggota-anggota kita gitu ya. Dan mungkin juga ada semacam workshop Pak atau apa yang bisa membantu agar nantinya anggota UMKM Hakmikimdo ini jadi melek, dan kita mungkin nanti kita juga bisa bikin program Pak untuk UMKM naik kelas. Ngomong-ngomong Pak Loren ini sudah mempersiapkan loh Universitas UMKM ya Pak? Iya betul. Dan LSP UMKM juga ya Pak, mungkin boleh jelaskan Pak Loren? Sebelum saya jelaskan yang disampaikan oleh Pak Hendro ya, izinkan Pak Wahyu. Saya sangat tertarik tadi pada Bapak tadi ya di awal mendata. Data UMKM itu memang apakah benar 64,5 juta, betul itu Pak. Karena perkiraan banyak pihak memang itu ada yang banyak double counting maupun pencatatannya tidak tidak bisa dilihat validasinya dengan baik. Karena gini, karena di berbagai misalnya BRI itu kalau nggak salah catatan mereka yang mereka salurkan ke UMKM sekitar 30 juta. Di BI juga belum sampai 60 juta. Terus kemudian data-data di BPJS ini memang dikumpulkan. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi pernah keprihatinan saya. Semua data yang tadi 64,5 juta itu dipakai oleh kementerian dan lembaga yang mengurusin UMKM sebagai referensi. Akhirnya apa yang terjadi pada saat COVID-19, pemerintah menyalurkan namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEM ya. Dasarnya ini adalah diperkirakanlah bahwa sekian-sekian. Tetapi saya mendapat informasi dari Kementerian Koperasi UMKM pada saat itu, apa yang disiapkan pendanaan itu tidak bisa tersalur semua Pak. Karena datanya memang seperti Bapak tadi, tidak juga bisa dilihat di mana ini, di klaster mana ini berapa, di daerah mana ini, dan posisinya di mana kan gitu. Itu Bang betul Pak. Yang kedua Pak, kita bicara tadi pendanaan. Pendanaan adalah salah satu problem utama daripada UMKM. Ini juga yang saya sering mengatakan kepada pemerintah. Kalau kita lihat data Pak, proporsi kredit yang disalurkan ke UMKM di Indonesia itu ada 20%. Sedangkan di negara lain, contoh Pak, Korea Selatan, saya mengatakan 81% Pak. Di Selandia Baru 60%.
Kemudian di negara Jepang 66%. Jadi betul lah, ini pertanyaan saya nanti ke Bapak, apakah karena credit scoring daripada UMKM yang mengakibatkan mereka tidak bisa masuk kepada sumber dana tadi, atau memang kurang perhatian dari pemerintah dalam hal ini, lembaga-lembaga yang mengurusi pendanaan kepada UMKM ini. Jadi ini Pak, ini sangat memprihatinkan. Berarti usaha besar mendapatkan proporsi kredit 80%, yang mereka cuma 5.550 jumlahnya. Credit scoring ini memang perlu kita gerakan ini Pak Hendro sama Pak Hotman di Amikindo, bahwa terima kasih nih kita mendapatkan masukan bagaimana anggota Amikindo bahwa kita harus juga lengkapi dengan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai credit scoring supaya mereka tidak tidak kesulitan untuk mencari pendanaan. Tapi mungkin Pak Hendro, Pak Wahyu, Pak, banyak UMKM pada saat COVID, Pak, memang terjerat dengan pinjol, pinjaman online. Bahkan juga banyak juga mereka seperti Bapak tadi ini ada kejahatan, mereka tidak meminjam, tetapi KTP mereka dipakai sehingga mereka menjadi tidak mampu mendapatkan pinjaman berikutnya karena memang di dulu namanya SLIK sudah ditolak kan gitu, bahwa mereka tidak visible untuk mendapatkan ini. Kemudian Pak, kalau kita melihat anggota kita Pak, memang ini juga ini, mungkin saya ada tambahan lagi Pak. Ini karena dia tadi ini mengenai SDM. Kalau kita lihat Pak, hampir 97% UMKM itu berpendidikan di bawah sarjana Pak, S1. Hanya hampir 3,5% yang mempunyai pendidikan S1 sampai dengan S2. Kemudian SD, ini Pak saya punya data, SD itu Pak hanya ada sekitar ini Pak, sekitar 54%, SMP 21%, SMA dan SMK 21%. Jadi D4 sampai dengan D1 sampai dengan D3, S1, S2 hanya 3,45%. Ini juga memang salah satu yang perlu kita benahi, bahwa UMKM memang di samping butuh pendanaan, makanya aspek pengembangan SDM baik skillnya maupun manajerialnya perlu di ini Pak. Ini juga menjadi suatu kondisi yang menjadi ini Pak, menjadi sangat kompleks dihadapi UMKM apabila kita sudah bergerak mengatakan bahwa UMKM naik kelas kan gitu ya. Seperti Bapak bilang tadi, bagaimana mendorong UMKM, datanya aja nggak benar. Kedua juga bisnisnya juga mau betul bahwa apakah bisnisnya itu udah sustainable atau tidak. Jadi khusus mikro Pak Wahyu Trenggono, sering saya katakan usaha mikro kalau ini umumnya sering saya katakan not by design tapi by accident. Ini saya waktu ke Korea juga mengatakan dengan orang Korea. Kalau di Korea katanya enggak, di Korea Selatan enggak. Kenapa saya katakan gini? Banyak by accident, bukan semua by accident. Dan juga memang itu banyak juga dari si gender, banyak wanita sekarang. Ya, perempuan menjadi UMKM. Misalnya sulit mendapat pekerjaan. Akhirnya dia mencari peluang-peluang usaha. Kemudian yang kedua terjadi PHK. Di PHK kemudian sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian karena pendidikan tadi SD, SMP, bayangkan kalau pendidikan SD mendapatkan pekerjaan di mana? Ini memang yang perlu memang menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemangku kepentingan. Bapak bilang bahwa pemerintah atau kementerian benar yang berinteraksi dengan UMKM. Catatan kami Pak, ada 22 kementerian lembaga yang ngurusin UMKM Pak. Ini waktu saya ketemu asisten deputi di Kementerian Perekonomian, dia mengatakan begini, ada pendekatan memang di kementerian itu bahwa program-program UMKM itulah program-program yang berbasis anggaran. Jadi mereka akan menolak kalau program berbasis anggaran itu dialihkan ataupun mereka tidak dijadikan lagi bagian daripada UMKM. Makanya ini perlu memang pembenahan terus sehingga
UMKM ini bisa menjadi kontributor utama di dalam perekonomian kita. UMKM memang harus SDM-nya harus dibenahi. Kedua juga tadi saya sangat setuju bahwa UMKM itu supaya mendapatkan credit scoring harus juga dibenahi. Bagaimana dia fundamental bisnisnya, kemudian juga bagaimana dia melakukan persiapan-persiapan sehingga credit scoring-nya bisa memenuhi persyaratan untuk masuk ke pendanaan ya. Yang apakah di pasar modal, apakah dia masuk kepada lembaga-lembaga keuangan yang masih seperti kita lihat ada perbankan gitu, ada koperasi, ada CSR gitu ya. Saya kira Bapak Hotman, Pak Hendro dan Pak Wahyu menarik ini diskusi ini bahwa memang salah satu penyebab daripada UMKM kurang maju karena memang adalah sumber pendanaan yang kurang, Pak. Apakah pertanyaan saya, apakah pendanaan itu tidak memenuhi target seperti negara-negara lain? Apakah itu karena memang credit scoring-nya rendah, berhubung karena SDM-nya ataupun bisnis yang tidak baik? Ya ini mungkin bisa kita diskusikan Pak Wahyu. Ini kan kita garis bawahi yang Bapak sebutkan, credit scoring itu harus diperhatikan orang UMKM. Jika dia sadar melek akan itu, dia akan mudah mendapatkan akses dana. Lalu kira-kira apa lagi yang harus kita sarankan untuk teman-teman UMKM? Misalnya soal disiplin, termasuk misalnya terlatih hemat begitu. Apa cara-cara untuk mereka terlatih jangan terbiasa hidup hedonis begitu sebagai pelaku UMKM? Ya, jadi memang begitu bicara disiplin ini susah-susah gampang, ya. Nah, harus ada satu alat bantu sih Pak ya untuk bisa melihat bahwa ini saya masih punya limit nggak sih, ya, untuk melakukan itu. Karena kadang-kadang itu dulu orang bilangnya lebih besar pasak daripada tiang. Kalau anak-anak sekarang udah nggak tahu peribahasa Pak. Saya ngomong kayak gitu, anak-anak Gen Z itu nggak ada yang apa itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita belanjakan melebihi dari apa yang kita hasilkan, ya. Nah, begitu melebihi limit tertentu, Pak. Nah, itu sebenarnya sudah warning, sudah menjadi peringatan. Jadi, apakah itu kita sebagai individu, apakah itu kita sebagai UMKM gitu ya. Nah, tentunya kita harus punya dasar kapan sih atau batas di mana sih itu menjadi limit kita untuk pengeluaran. Misalnya kalau individu, Pak. Nah, kalau secara undang-undang saja itu biasanya secara OJK itu biasanya sudah membeli limitasi. Kalau pendapatannya itu 40% sudah dijadikan pembayaran, itu yang namanya bank, fintech dan sebagainya itu nggak boleh ngasih lagi tuh Pak. Artinya itu udah itu batas maksimal. Nah, begitu itu sudah terlewati, ya udah harusnya sudah berhenti ya untuk membelanjakan untuk hal-hal yang tidak produktif, gitu Pak. Nah, yang menjadi menarik adalah di Indonesia ini, kalau misalnya kita lihat Pak, fintech itu jumlah pinjaman konsumtifnya jauh lebih besar daripada pinjaman produktifnya, Pak. Ya, peminjam produktif kita, ya itu kalau misalnya kita lihat angkanya itu paling cuma puluhan ribu, Pak, yang meminjam untuk kebutuhan produktif ya. Tapi begitu kita lihat peminjam untuk kebutuhan konsumtif itu jumlahnya ratusan juta pinjaman. Ya, jadi dari situ sebenarnya sudah kelihatan bahwa kita memang kebiasaan belanja di kita ini cukup besar ya. Nah, tapi ada dua sisi kembali ya. Yang namanya ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5% itu karena konsumsi, Pak. Orang-orang kita suka belanja. Ya. Tapi di sisi lain dengan berbagai kemudahan yang ada sekarang, Pak, yang namanya pinjaman online itu saya cuma ngajukan 5 menit kemudian sudah dapat. Ya Pak, 1 juta, 2 juta sudah langsung dapat. Nah, ini yang kemudian sering orang lupa, bahwa kemudahan itu bukan kemudian untuk dihabiskan, ya, dan kemudian bahkan melewati penghasilannya. Nah, ini yang godaan ini, Pak. Jadi walaupun tadi di satu sisi itu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, di sisi lain itu kemudian banyak yang kalau literasinya kurang, itu kemudian jadi beban hidup. Karena punya tunggakan, karena tidak bisa bayar. Atau kadang-kadang, Pak, kadang-kadang ada juga gini, Pak. Kita belanja kadang-kadang angkanya 50.000, Pak, 100.000, ya. Tapi karena terlalu
angkanya cuma segitu, sering orang banyak lupa, Pak. Karena kebanyakan di handphone kita ini, ya, sekarang tuh banyak aplikasi. Iya. Banyak orang juga bahkan aplikasi pinjaman itu lebih dari 5. Itu satu. Begitu ada satu transaksi nggak terlalu besar, lupa, Pak. Atau mungkin aplikasinya terhapus. Nah, itu juga sisi jelek dari teknologi yang kemudian itu menjadi beban. Nah, ini yang kita juga harus tadi Pak balik disiplin untuk bisa tahu bahwa pertama, penghasilan kita berapa. Kita harus punya limit, ya. UMKM ini harus punya limit nih. Jangan semua misalnya jadi dibelanjakan. Disiplin untuk membangun laporan keuangan, disiplin untuk menjaga cash flow tadi Pak, jangan melebihi besar pasak daripada yang tadi, dan kemudian juga jangan sampai terlena dengan teknologi, itu harus dijaga semuanya Pak. Kalau tidak, tadi yang Pak Hotmat sampaikan itu yang kejadian. Itu. Terima kasih. Barangkali dari Pak Hendro ada tambahan atau pertanyaan, karena ini menarik juga sisi digital ini. Ternyata ada plus minusnya juga ini. Bagaimana kita melek digital ini. Betul. Yang terpelajar aja karena kebanyakan aplikasi tadi 50.000, 100.000 aja lupa bayar gitu atau terhapus tadi, jadinya jelek gitu kan dari scoringnya. Jadi perlu juga itu ya yang namanya literasi digital gitu kan, dan, dan keuangannya. Nanti mungkin kita ke depan akan coba bahas ya mungkin dengan Pak Wahyu dari Discord ya, Kevin Discord ini untuk berusaha bagaimana bisa membantu UMKM ya. Kita ini nasional Pak, ya sifatnya nasional. Jadi kalau kita bisa membantu UMKM dan menduplikasikan, mudah-mudahan secara nasional UMKM kita juga baik ya. Jadi kita berharap bahwa dengan literasi keuangan dan digital itu UMKM kita jadi maju dan ready ya untuk upgrade ya. Terutama nanti kredit maupun mungkin IPO ya. Itu menarik sekali nih ya. Kadang-kadang orang yang terpelajar pun nggak tahu, nggak ngerti. Pencerahan dari Ketum, barangkali ini penting untuk kita serukan, terutama anggota dari Akmikimdo, agar mereka juga sadar bahwa akses kita untuk modal sebenarnya bisa asal kita mengikuti prosedur yang tadi disebut credit scoring. Itulah sebenarnya seperti saya katakan tadi, untuk membangun kompetensi UMKM ini memang nggak mudah, karena mereka berbasis pendidikan yang belum memenuhi syarat. Itulah yang menjadikan juga ini Pak Wahyu, kalau kita lihat persyaratan juga perizinan atau legalitas daripada UMKM itu kan harus mereka memiliki nomor induk berusaha. Saya sudah berdiskusi dengan Kementerian Investasi BKPM, mudah-mudahan angkanya udah naik hari ini. Belum ada sampai 20 juta UMKM yang mempunyai nomor induk berusaha NIB. Karena apa? Karena mereka memang tidak semudah yang dibayangkan. Kementerian Investasi BKPM sudah mendevelop satu sistem namanya online single submission. Kalau sebenarnya dengan sistem ini, saya udah coba untuk usaha UMKM kurang dari 1 jam sebenarnya udah clear Pak. Tetapi tadi kembali tadi literasi digital, untuk masuk kepada sistem ini harus menguasai sistem digital. Pertama, dia harus bisa memainkan aplikasi-aplikasi dalam sistem itu. Berarti dengan dasar itu harus mereka punya alatnya kan gitu ya. Minimal kalaupun alat tidak melalui laptop ya handphone yang sifatnya smartphone udah harus dimiliki. Kemudian yang kalau kita lihat permasalahan yang kedua, misalnya dari kemampuan mereka untuk membeli, katakanlah mampu, karena sekarang juga kita lihat pasar handphone yang paling besar di dunia di Indonesia, karena kadang-kadang satu orang lebih dari satu. Tetapi jangkauan untuk jaringan untuk masuk kepada smartphone ini yang harus ada punya jaringan internet itu ya. Di beberapa daerah belum Pak, belum tersambung dengan baik. Belum tersambung dengan baik karena saya katakan tadi UMKM itu jangan berbicara UMKM yang di kota. Kita harus berbicara UMKM yang di pedesaan, di daerah tertentu yang kemungkinan juga jaringannya belum tersambung. Kalaupun nanti nih Pak ada alatnya, ada jaringan. Nah ini yang masalah ketiga Pak, ada untuk yang dihadapi UMKM, kemampuan mereka untuk membeli data untuk bisa masuk kepada sistem ini. Kan minimal. Jangan dipikir Pak,
Oh kan cuma 20.000, 30.000 bagi UMKM 20.000, 30.000 itu tidak mudah karena kadang-kadang penghasilan untuk yang mikro 100.000 aja per hari belum tentu dia dapatkan. Yang keempat tadi yaitu kemampuan dia untuk mengoperasionalkan. Karena di situ memang kalau kita lihat di OSS ada beberapa step yang mudah, tetapi itu bagi orang yang tidak mengerti digital tadi, digitalisasi ini memang ini ada kendala. Makanya waktu topik 2-3 minggu yang lalu ya, bagaimana UMKM itu masuk kepada digitalisasi. Ini memang sangat suka atau tidak suka, mau tidak mau memang harus masuk. Terutama yang kita sebut sekarang dengan digital marketing atau market space gitu ya, memang basisnya ini. Makanya kami Pak, sudah disinggung tadi oleh Pak Hendro, kita sedang lagi membangun dua lembaga, yaitu adalah UMKM University, kita lagi sedang persiapkan, tapi sementara tahapannya adalah kita bekerjasama dengan Politeknik Pak yang sudah ada. Kebetulan Politeknik Bina Mandani Pak. Jadi mereka yang menyiapkan silabus, menyiapkan dosennya, nanti tinggal kita memberikan kepada anggota kita agar bisa masuk ke sistem itu. Yang kedua Pak, ini menarik ini Pak Wahyu. Kami juga sekarang ingin menjadikan UMKM ini profesional. Profesionalisme itu tentunya harus ditunjuk dengan data kan gitu seperti itu. Kami pengen mensertifikasi Pak, sertifikasi para anggota ini. Makanya kami mendirikan sekarang lembaga sertifikasi profesi LSP untuk bagaimana nanti anggota-anggota kami ini kita berikan pelatihan-pelatihan dan kita berikan sertifikat. Dengan demikian mereka masuk kepada tadi apakah perbankan atau mitra bisnisnya diakui Pak. Oh iya kamu udah mempunyai kemiliki ini misalnya sertifikat marketingnya, bagaimana sertifikat daripada membuat laporan keuangan, sertifikat bagaimana operasionalnya, produksinya, sehingga diharapkan Pak UMKM ini walaupun kecil, tetapi dia basis bisnis kewirausahaannya sudah lengkap gitu ya. Jadi mungkin ini Pak, makanya di Amikindo ada DPP bidang pengembangan SDM dan manajemen. Itu kebetulan Pak Hendro ini sebagai wakil ketua DPP bidang, Dr. Beni sebagai ketua DPP-nya, dan juga ada Dr. Dendi sebagai wakil Pak. Jadi ini Pak Hotman, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, saya kepada Pak Wahyu nih Pak. Bagaimana supaya UMKM ini siap dengan credit scoring yang bagus? Terus kemudian yang kedua Pak, kalau dia udah punya credit scoring ini yang bagus ini, apa yang manfaat atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh UMKM itu untuk lebih bersihnya lebih maju lagi Pak? Dua pertanyaan itu Pak. Baik. Silakan, Pak. Begitu kita bicara UMKM ingin maju Pak, ya. Tadi langkah awal adalah tahu dia ada di mana dulu. Iya. Begitu dia tahu di mana, dia baru tahu apa yang akan dilakukan, Pak. Maksudnya tahu di mana posisi dia adalah dia harus paham dia di mata penyedia dana. Ini UMKM kan butuh dana nih, Pak. Iya. Di mata penyedia dana itu apa sih sudut pandang apa yang dilihat? Nah, penyedia dana tentunya adalah ingin melihat, Pak. Kalau pinjaman itu kan adalah 5C, ya, collateral, capacity, condition dan sebagainya, gitu Pak. Begitu dilihat yang pertama kali oleh lembaga jasa keuangan adalah karakter. Iya. Begitu kita lihat karakter atau bank multifinance melihat nih UMKM ini karakternya gimana? Dilihat adalah orang ini baik atau tidak sih? Baik atau tidaknya adalah dilihat dari orang ini kalau pernah berhutang dilunasi atau tidak. Iya. Gitu. Kalau dia punya riwayat berhutang, oh ini pernah tidak bayar. Tidak bayar angsuran atau bahkan pokok pinjamannya tidak kembalikan atau kemudian bermasalah sampai ke sita jaminan atau bahkan eksekusi kolateral. Nah, itu sudah dunia kiamat tuh Pak buat UMKM itu, ya. Nah, jadi dia harus tahu dia kondisinya sedang baik-baik saja, artinya kredit scoringnya bagus atau tidak, atau kredit scoringnya bermasalah. Nah, setelah dia tahu, dia akan tahu harus ngapain Pak. Kalau dia sudah baik-baik saja, tadi lindungi kredit scoringnya dari kejahatan-kejahatan yang saya sudah ceritakan di depan.
Yang kedua, kalau dia kondisinya jelek, artinya ada sesuatu kewajiban yang belum terpenuhi selama ini. Selesaikan. Jadi prinsipnya kalau hutang itu harus bayar, Pak. Iya. Orang suka lupa prinsip utama itu. Nah, itu yang kemudian harus diperbaiki. Ya, gimana pun caranya, besarnya berapapun, lunasi hutangnya sehingga kredit scoringnya membaik. Ya, karena nggak bisa langsung dari jelek langsung baik, Pak. Ya. Itu butuh waktu, biasanya berapa bulan untuk bisa mengembalikan reputasi, itu Pak. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi penuhi kewajiban terhadap lembaga jasa keuangan karena semuanya tercatat, Pak. Ya, semuanya setiap kali kita ngutang itu dicatat sama bank, sama OJK, ya, sama banknya harus lapor OJK. OJK mengumpulkan semuanya dan itu semuanya dikasih ke kami di Biro Kredit. Kita bisa lihat mana yang tidak dipenuhi, ya. 100.000, 10.000 itu kecatat tuh, Pak. Iya. Ya. Nah, itu satu ya, bagaimana bisa memperbaiki kebutuhan permodalan. Yang kedua, kalau misalnya dia tadi Pak mau berkembang, ya tentunya dengan dia punya sesuatu yang bagus, ya. Nah, itu dia harus akan bisa memudahkan dia untuk pergi kemana aja, Pak. Dalam arti gini, kalau dia punya catatan yang kurang bagus, kalau dia punya catatan yang bagus UMKM ini, Pak, itu dia kemana aja pasti disambut baik kan, Pak. Ya. Mau ke BCA nggak mau ngasih, Mandiri mau ngasih, BRI mau ngasih, gitu Pak. Begitu catatan yang ada kurang baik, belum BCA, nggak usah, saya nggak mau. Turun tuh Pak ke bank, buku 2 lah, ya buku 1 lah, gitu kan. Ternyata bank buku 1 pun melihat bahwa, waduh catatan Anda kurang bagus nih. Baru ke multifinance tuh biasanya orang-orang, ya. Multifinance. Ternyata di multifinance juga, waduh catatan Anda kalau buat saya berisiko. Baru ke BPR, Pak. Bank Perekonomian Rakyat sekarang, ya kan? Kalau tidak, biasanya baru ke fintech, Pak. Tapi turun dari BCA dengan suku bunga misalnya 8%, Pak. Turun ke bawah ke bank buku 21 itu udah naik di 10%, Pak. Ke BPR itu naik 12%, Pak. Ke fintech itu sekarang suku bunganya itu 0,3%, Pak, per hari. Oh, per hari dia. Per hari, Pak. Ya. 0,3% kali 30, kita ketemunya sudah 9% sebulan. Kebayang, Pak, kalau pinjam 1 tahun 9% kali 12, Pak. 90 tambah 18, 108%, Pak. Ya. Bunganya setahun. Ya. Jadi, ya, bisa sih dapat pinjaman, gitu ya. Tapi semakin berat beban yang harus ditanggung. Gitu, Pak. Nah, pilihan yang lain adalah, kalau sudah punya credit scoring yang bagus, gitu ya, dan kita dijaga dengan laporan keuangan juga yang valid, ya Pak ya, itu ke depannya nggak cuma ke bank, nggak cuma ke multifinance, fintech, BPR dan sebagainya, tapi bahkan ke pasar modal kita bicaranya. Oke. Pasar modal pun mulai dari yang securities crowdfunding, itu orang butuh 50 juta aja bisa kok ke sana. Orang butuh 100 juta bisa kok ke sana, ya. Di sana bisa dikembangkan, Pak, ya, karena itu adalah entry point atau jalan pertama untuk masuk ke pasar modal. Banyak platform yang bisa menawarkan, ya. Ada beberapa nama yang bisa dicari itu terkait dengan securities crowdfunding. Itu persyaratannya jauh lebih mudah untuk bisa terdaftar di sana, menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, surat utang, itu bisa. Ya, lewat securities crowdfunding untuk jumlah-jumlah yang masih angka ratusan juta, di bawah 1 miliar gitu, masih dengan mudah, Pak. Tapi begitu sih kita sudah sudah semakin bagus, kita bisa jaga credit scoring, kita bisa jaga tadi Pak 5C kita dengan baik, kita bisa mulai masuk ke pasar modal, bursa efek. Di sana mereka menyediakan ada namanya papan pengembangan untuk perusahaan-perusahaan yang baru diperkenalkan. Ada inkubatornya untuk perusahaan-perusahaan untuk disiapkan untuk lebih bisa masuk ke pasar modal. Dikembangkan, dibantu oleh bursa efek, Pak, untuk bisa ke arah sana. Di papan pengembangan terus bisa bertahan di sana, itu bisa naik kelas ke papan utama. Ya, seperti ya udah bisa bersanding dengan Bank BCA, Telkom dan sebagainya untuk bisa mendapatkan tambahan modal kapanpun dengan biaya yang murah, ya. Karena kalau kita bicara penerbitan saham, Pak, itu penerbitan saham, penerbitan obligasi, itu orang selayaknya pinjam dengan cuma modal dengkul, Pak. Ya. Jadi nggak ada bunga, cuma ada biaya tahunan lah. Ya.
Kalau orang sudah percaya dengan UMKM ini, bagus, punya track record bertahun-tahun, kredit scoringnya bagus, kemudian bisnisnya naik, orang, oh saya percaya sama bisnis ini, saya berani beli sahamnya, atau saya berani beli obligasinya, beri pinjaman kepada dia, tanpa ada bunga sedikit pun, gitu, karena modalnya kepercayaan. Nah itu yang kita ingin bangun dari credit scoring, untuk jaga kepercayaan. Ya. Pak Wahyu ini menarik sebenarnya, tapi ini bagian terakhir. Barangkali diawali dari Pak Hendro. Saya garis bawahi tadi yang disebut Pak Wahyu bahwa UMKM ini ada ruang untuk inkubator. Sebelum nanti mereka berkembang di papan pengembangan, Pak ya. Tentu harapan kita di bagian terakhir ini memperbincangkan bagaimana UMKM ini go public. Ada kesempatan seperti Pak Ketum tadi bilang, menengah atau UMKM di bagian menengah ini kan ada kesempatan ruang untuk berkembang menjadi perusahaan atau usaha yang go public begitu. Mungkin dari Pak Hendro. Ya. Terus terang ini saya belum berpengalaman untuk hal tersebut ya. Untuk itulah teman kita ini sejak lulusnya ini sudah jadi corporate secretary Pak di jaminan itu ya, kustodian ya, jadi bursa efek ya. Nanti harus banyak lah belajar mempersiapkan kita sebagai tenaga SDM-nya untuk nanti itu tadi mungkin kita ada workshop internal Pak untuk kawan-kawan kita yang nantinya kita persiapkan untuk maju ke depannya. Walaupun yang mikro pun tetap kita garap ya, karena kan semuanya no one is left behind lah ya. Tapi yang ini nanti kita perlu banyak ya bantuan terutama dari teman-teman Pak Wahyu di Bursa Efek. Resume dari Ketua Umum. Ya, Bapak baik Pak Hotman, sahabat Amikindo, para UMKM di seluruh Indonesia. Kita beruntung hari ini bisa mendapatkan pencerahan dari Pak Wahyu Trenggono. Terima kasih Pak Wahyu telah memberikan tadi. Ternyata UMKM sebenarnya bisa bertumbuh, berkembang maju usahanya dengan sumber pendanaan yang mudah dan murah ataupun bisa dicapai apabila para anggota kita UMKM ini memiliki credit scoring yang bagus. Cuman saudara-saudaraku semua para UMKM, anggota Amikindo maupun yang bukan anggota Amikindo yang mengikuti acara ini, kami dari Amikindo akan mempersiapkan nanti suatu pelatihan-pelatihan bagaimana caranya untuk meningkatkan credit scoring, bagaimana mempersiapkan credit scoring yang baik. Mohon nanti Pak Wahyu Trenggono Pak bisa memberikan bantuan, dukungan untuk kita lakukan misalnya pelatihan, sosialisasi gitu ya, baik melalui online maupun offline, karena di Amikindo Pak ada ruangan yang kita sebut training center Pak. Training center untuk melatih, memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana berbisnis yang baik, bagaimana supaya UMKM ini tidak hanya dia berkutat di level mikro, tetapi juga harus bisa naik ke level usaha kecil dan menengah. Dan yang tidak kalah pentingnya Pak, kita tidak hanya melihat dari tadi angka kualitatif, kita akan mengejar juga angka kualitatif, bagaimana sistem-sistem yang harus dimiliki usaha-usaha mikro maupun kecil menengah ini sudah setara dengan usaha-usaha mikro kecil dan menengah di berbagai negara. Saya mendapatkan masukan yang berharga dari Korea Selatan kemarin minggu lalu yang dilakukan satu fokus grup disiapkan oleh LPM FBUI, bahwa ternyata memang di Korea betul-betul pemerintahannya itu sangat memperhatikan, memperjuangkan UMKM dari mulai berbisnis, dan memang ada persyaratan yang ketat. Setiap UMKM yang berbisnis harus memiliki perizinan dan legalitas yang tidak bisa ditolak ataupun diabaikan adalah misalnya NPWP, tax registration mereka sebut. Ini sahabat kita di anggota Amikindo, saya yakin masih banyak anggota kita yang belum memiliki legalitas perizinan yang baik. Dan kami Pak Wahyu Trenggono akan berusaha dari Amikindo untuk membenahi anggota-anggota kami. Itulah tujuan kami sebagai pendampingan, bahwa Amikindo siap untuk membina UMKM di seluruh Indonesia
untuk menjadikan mereka menjadi ujung tombak perekonomian, sebagai champion-champion pengusaha kecil dan menengah dan mikro bisa kita siapkan melalui inkubator. Karena kami akan menyiapkan inkubator entrepreneurship, Pak, sehingga mereka bisa berbisnis dengan baik. Saya kira demikian, Pak Hotman. Terima kasih. Semacam saripati dari Pak Wahyu Trenggono, apa yang kira-kira kami dapatkan di perbincangan kita ini, Bapak? Ya, baik. Ya, kami dari lembaga yang disebut sebagai Biro Kredit, Pak. Ini kami sudah digunakan oleh perbankan, multi finance, pokoknya seluruh lembaga jasa keuangan untuk bisa melakukan assessment terhadap mana sih kredit yang mau diberikan, ya, mau dikasih kredit, mana yang ditolak kreditnya, gitu Pak, oleh lembaga jasa keuangan. Nah, ini yang kemudian kita melihat tidak cukup sampai di situ. Iya. Nah, oleh karena itu kita ingin bisa membantu ya seluruh UMKM maupun individu di Indonesia untuk lebih paham biro kredit scoring. Ya, oleh karena itu kita sediakan aplikasi untuk memudahkan tadi Pak, melihat kredit scoringnya masing-masing. Nah, nanti silakan aja dilihat ya aplikasinya dari Pevindo Biro Kredit. Nah, itu untuk membantu tadi Pak, tahu saat ini ada di mana sih. Nah, setelah tahu, baru kemudian kita bisa lakukan langkah lanjutannya Pak. Perbaikan-kah atau bagaimana untuk menjaganya. Nah, tujuannya adalah jangan sampai Pak nanti kita tidak akan pernah tahu Pak kapan kita butuh uang. Kita tidak pernah tahu kapan ada order banyak datang ke UMKM kita. Nah, begitu datang dan kita tidak bisa mendapatkan modal tambahan, hilang Pak peluang itu. Ya, kita ingin UMKM Indonesia semakin maju, UMKM semakin bertumbuh besar dan semakin bisa mendukung perekonomian Indonesia, dan itu yang bisa dicapai ya Pak oleh kita masing-masing Pak. Jadi jangan, kalau menurut saya Pak ya, jangan pernah kita menunggu pemerintah untuk mengembangkan UMKM Pak. Karena mungkin butuh waktu lah buat pemerintah untuk bisa sampai situ, tapi kita harus memulai dari masing-masing diri kita sebagai UMKM untuk bisa menjaga jangan sampai setiap ada peluang datang tidak bisa kita penuhi. Mungkin demikian Pak. Pak Wahyu Trenggono, terima kasih sudah memberi pencerahan di Mikindo TV. Pak Lawrence, sebagai ketua umum kita kan punya slogan tuh. Barangkali Bapak pimpin apa? Oh ya, supaya semangat ya, bahwa kalau saya katakan UMKM kita sebut bangkit-bangkit. Kalau saya katakan Mikindo, yes oke gitu ya. UMKM bangkit, bangkit, bangkit. Mikindo, yes oke. Terima kasih loh Pak. Terima kasih.